Saya diminta untuk berbicara tentang melalui Ekaristi, Yesus hidup dalam keluargaku. Nah, saya akan bagi 3 sesi. Pertama, saya akan berbicara tentang keluarga menurut Bapak Paus Fransiskus dalam suratnya ensiklik Amoris Laetitia, sukacita kasih. Lalu yang kedua, saya akan berbicara tentang apa? Tentang beratnya hidup perkawinan. Dan yang ketiga, bagaimana Ekaristi dapat menjadi kekuatan untuk menghadapi beratnya perkawinan. Nah, Bapak Ibu, sekarang saya tanya dulu sebelum kita mulai. Siapa yang sudah menikah? Angkat tangan. Oh, lebih banyak ya. Siapa yang sudah ditinggalkan oleh pasangannya? Ya. Oke, tolong jangan cari pasangan di sini. Siapa anak muda? Di luar suster, frater, dan pastor. Siapa anak muda yang belum menikah? Oh, syukur pada Allah. Tepuk tangan. Semoga nanti setelah seminar ini Anda lebih tertarik menjadi imam atau suster daripada hidup berkeluarga. Nah, mari kita lihat di dalam kitab suci. Bapak Paus mengatakan penuh dengan kisah keluarga. Ada kisah kelahiran, cinta, dan krisis keluarga. Bahkan mulai dari pertama Adam dan Hawa. Lalu Abraham dan Sarah. Kemudian lihat Daud dan Betsheba. Jadi kalau kita lihat, memang keluarga itu adalah dasar hidup manusia. Tidak ada manusia yang tidak lahir dari keluarga. Hanya kan keluarganya beda-beda. Ada yang keluarganya rukun, warohmah, mawadah, barokah gitu ya. Ada keluarganya yang berantakan, dan ada keluarga juga yang biasa-biasa saja. Kemarin saya menghadiri Indonesian Youth Day. Di sana ada 1.500 anak muda OMK di Palembang. Ada 3 hal yang dominan dalam diri anak muda. Pertama adalah, Romo, kita itu susah mencari pasangan yang seiman. Kadang-kadang Tuhan lupa bahwa saya ini orang Jatirogo, lah kok Tuhan belum membuat tulang rusuk bagi saya. Jadi bagaimana, kenapa kok orang Katolik jarang sekali menemukan pasangan yang Katolik? Karena orang Katolik itu anaknya sedikit. Ya toh, cuma 2, 3. Mau jadi romo saja susah. Dan sedangkan saudara kita anaknya banyak, berindil. Maka kalau lihat jumlah dari frekuensi banyaknya orang Katolik, ya hampir stagnan. Banyak orang Katolik muncul karena apa? Karena dibaptis dari keluarga Katolik. Nah, keprihatinan yang kedua adalah apa? Banyak anak muda, tidak mau menikah. Kenapa? Karena melihat orang tuanya, brengsek. Ada perempuan yang mengatakan, Romo, saya tidak mau nikah. Saya tidak mau seperti mamah saya. Mama saya ditinggalkan oleh papa. Dia pergi dengan wanita lain. Sak penae dewe. Kita tidak diurus. Lalu saya tanya, kamu tidak diurus kok gede? Ya saya diurus oleh gereja. Waduh hebat, pastor paroki ngurus kamu ya gitu ya. Tidak Romo, kami dapat bantuan dari gereja. Ya syukur. Tetapi apa yang saya mau katakan, banyak anak-anak ketakutan
ketakutan mau nikah. Jangan-jangan nanti kalau nikah pasangan saya pindah ke lain hati. Kalau tidak ke lain hati, yang ke lain body. Takut bahwa nanti pasangan tiba-tiba mati. Tiba-tiba pasangan tidak punya pekerjaan. Bagaimana ini? Dan yang terakhir adalah rupanya anak muda sekarang tidak punya hubungan intim dengan ayah. Ayah adalah sosok yang seringkali cool, diem, menakutkan. Jarang tertawa di rumah terbahak-bahak. Tapi kalau di pos ronda main gapleh, ditemani tuak, wah bisa ketawa terbahak-bahak. Jadi anak muda tidak akrab dengan orang tuanya. Maka lihat, kalau gereja Katolik memperlihatkan bahwa di dalam kitab suci itu penuh berisi dengan kisah-kisah keluarga, maka mari kita lihat. Pertama, Bapak Paus memperlihatkan bahwa perkawinan itu adalah proyeknya Tuhan. Di dalam kitab Kejadian, Bapak Ibu, di dalam kitab Kejadian, kisah Kejadian itu ada dua. Kejadian pertama dan kejadian kedua. Itu ada tradisi Elohista dan Yahwista. Di Kejadian bab 2, bagus. Tuhan Allah itu menciptakan semuanya. Menciptakan manusia. Semua diserahkan pada manusia. Manusia memberi nama, tapi manusia tidak menemukan teman. Akhirnya Tuhan berkata, tidak baik kalau manusia seorang diri saja. Maka lihat, Allah itu begitu peduli pada manusia. Allah itu begitu sayang pada manusia. Maka perhatikan, Allah memberikan penolong. Ingat Bapak Ibu, bahwa pasangan Anda itu penolong, bukan yang membuat repot. Sithik-sithik mah kopi nendi, mah gorengan nendi, mah pijeti mah. Semua tergantung. Bahkan saya selalu melihat perempuan itu adalah makhluk yang kuat banget. Walaupun sakit ditahan. Kalau laki-laki sakit sedikit, oh mah, kepalaku mah senut-senut mah. Obatnya opo? Ini tak peluk. Wah, langsung sembuh. Jadi lihat di sini bahwa Tuhan pun melihat pria dan wanita itu memang saling melengkapi. Berbeda, betul, dan saling melengkapi. Dan yang kedua, Bapak Paus memperlihatkan di dalam Amoris Laetitia, keluarga itu jalan kekudusan. Bapak Ibu, kalau untuk menjadi kudus itu gampang apa susah? Susah, betul. Kalau jadi wedus mudah. Untuk jadi kudus itu perlu apa? Pengorbanan. Konon katanya pengorbanan di bahasa Inggris disebut sacrifice. Sacrifice ini akar katanya adalah sacer, kudus. Maka kalau orang mau kudus harus apa? Harus coba lebih jelas. Kalau kita mau kudus, kita harus ingat. Jadi kalau suami menyebalkan, itu adalah cara Tuhan menguduskan Anda. Kalau istri Anda cerewet, memang sudah dari sononya. Jadi memang kita harus berkorban di dalam sebuah perkawinan. Bahwa lihat ibu-ibu, apa pekerjaan yang tidak pernah beres-beres selama-lamanya? Pekerjaan rumah tangga, iya toh, nyuci piring.
Pagi dipakai, siang kotor lagi. Nyuci baju, dipakai, disetrika, dikotorin lagi. Saya setrika lagi. Nah, saya lakukan dengan sukacita, itu cara pengorbanan saya. Ini tanda cinta saya. Suami kerja, capek, walaupun pendapatannya sedikit, tapi seperti pahlawan. Kerja keras untuk apa? Pengorbanan bagi anak-anaknya. Anak-anak pun sama, belajar. Lebih senang belajar atau main game? Bagus. Bertobatlah dan percayalah pada Injil. Kamu benar, main game itu menarik. Suka dimarahin mama enggak? Siapa paling cerewet, mama atau papa? Mama, ya betul itu. Nanti kalau mau kamu tidak cerewet, tinggalnya di pasturan. Pastur nggak akan cerewet. Kamu mau main game silakan, nggak sekolah silakan. Karena kamu bukan anakku. Jadi kenapa mama cerewet? Karena mama ingin kamu berhasil. Mama pun cerewet sebetulnya nggak mau. Tapi spontan. Jadi di dalam keluarga, Bapak Paus mengatakan, hidup berkeluarga adalah jalan kekudusan. Kita selalu melakukan hal yang sama. Buat teh, buat kopi, nyuci, Anda main dengan anak-anak, itu kekudusan. Jadi jangan sampai berpikir kekudusan, mah kita harus kudus, yuk di gereja terus. Anda sinting. Jadi jangan pernah berpikir Anda sebagai keluarga, lalu karena kekudusan, pelayanan. Ingat, jangan sampai pelayanan menjadi pelarian. Ya toh? Karena bosen dengan istri, lebih baik melayani istri orang lain. Jangan tepuk tangan, itu sesat namanya. Kan pernah ada sebuah ilmu konon katanya karena berubah-ubah saya waktu baca. Perempuan itu berbicaranya sehari 20.000 kata, konon katanya. Wanita, perempuan, laki-laki cuma 7.000 kata. Jadi memang wanita itu ngomong terus. Maka ada seorang bapak yang pinter. Saking dia jengkel ngedenger istrinya terus ngomong, dia langsung ngomong, mah, kamu sana ikut kur, ikut puji-pujian, ikut lektor, ikut pemazmur, biar pulang kamu udah capek. Nggak ngomong lagi. Dan apa yang terjadi? Istrinya tetap ngomong terus. Jadi itulah pengudusan. Kalau Anda kecewa dengan pasangan, jengkel dengan pasangan, Anda sedang dikuduskan oleh Tuhan. Emangnya sesama Romo tidak saling menjengkelkan? Pret. Emangnya sesama suster setiap ketemu, selamat pagi, Tuhan memberkati. No. Kita juga sering jengkel satu dengan yang lain. Ya, saya pernah kecewa dengan teman serumah. Saking jengkelnya, saya pernah ngomong kepada pimpinan, Romo, membunuh itu dosa atau tidak, kata saya itu. Saya jengkel dengan teman saya gitu. Dan di biara itu, kita kan tidak bisa melarikan diri. Makan ada dia, rekreasi ada dia, doa petudul nengarep gitu ya. Allah. Apalagi setiap doa malam kita doanya apa? Bapa kami. Dan dalam doa Bapa kami kan ada kata-kata yang menyebalkan. Ampunilah kesalahanku seperti aku pun tidak mau mengampuni kesalahan dia. Saya tidak bisa. Jangan berpikir bahwa pengampunan itu adalah sebuah proses yang cepat sekali. Nggak. Tapi lewat penderitaan kita dikuduskan. Sama para Romo, Anda juga sama pada saat Anda punya anak kecil. Tidur jam 2, anak berak, nangis. Pasti toh
Ibunya, "Pa, pa, pa." Pa. Ibunya turun, bersihin, beresin. Itu kesucian, itu kekudusan. Jadi jangan pernah mengidentikan bahwa hidup keluarga itu kudus, kita harus berada di dalam gereja dan di dalam pelayanan. Tidak, tidak. Pertama-tama pelayanan harus terjadi di mana? Di mana? That's good, that's good. Saya 25 tahun retret di Pratista, pendamping retret. Bapak Ibu tahu, anak-anak yang bermasalah adalah anak-anak prodiakon. Anak-anak aktivis. Mereka kecewa. Romo, papa mama itu punya waktu untuk pelayanan, tapi tidak pernah punya waktu untuk saya. Kecewa mereka. Maka tidak aneh setelah dewasa, mereka keluar dari gereja Katolik, mereka menikah sengaja bukan dengan seagama Katolik. Untuk apa? Menyakiti hati orang tuanya. Karena kecewa. Bapak saya aktif sekali saudara-saudara. Senin lektor, Selasa kur, Rebo Legio Maria, Kemis Jumat kunjungan orang sakit, Sabtu prodiakon, Minggu tugas di gereja. Kalau misanya 4, ya 4 kali bapak saya misa. Lebih rajin daripada romonya. Sampai saya ngomong kepada bapak, Pak, buat tenda saja di gereja sana gitu ya. Sampai adik saya yang kecil protes, Pak, bapak ini gak punya waktu main dengan aku. Dan akhirnya bapak mengurangi. Jadi tidak pernah boleh pelayanan keluarga disingkirkan, dihindari demi pelayanan ke tempat lain. Dah, keluarga dulu. Itu tempat pengudusan. Memang berat, memang susah. Karena kalau melayani orang lain itu kan ada terima kasih, menyenangkan. Kalau melayani suami kita cobain. Kasih aja kopi, Pak kopi. Oh, tambah gula Ra. Enak Ra. Bu. Ya. Jadi datar. Bapak Ibu, para ibu harus tahu kenapa suami kayak gitu. Memang jarang omong. Tanya para romo. Kalau kumpul para romo, yang sering kumpul ya, bukan yang cuma 2-3 bulan lalu kumpul bareng pasti rame. Tapi kalau sering kumpul satu rumah, kita ngomong bingung, kehabisan tema. Kita meneng aja, ngomong apa? Mbah. Iya. Tapi coba lihat ibu-ibu atau suster-suster. Di mana 2 atau 3 orang wanita berkumpul. Semua diomongin. Dari harga terasi sampai dengan Jokowi. Jadi memang kalau Anda berpikir Romo suami saya itu jarang ngomong, jarang ini. Pertanyaannya suami Anda itu jarang ngomong atau tidak diberi kesempatan omong? Saya pernah tanya kepada Bapak, waktu pacaran kata istri Bapak itu sering cerita Pak. Tapi sekarang setelah nikah 10 tahun kata istri, kok Bapak diam saja? Mbok Romo lihat istri saya Romo. Silahkan ngobrol dengan istri saya. Bisa nyela dia ngomong? Nggak bisa Pak, saya juga. Nah, Romo sekali, saya seumur hidup kayak gitu Romo. Jadi, lihat di sini. Kita menguduskan itu berarti apa? Ngerti. Oh suami kayak gini, oh istri kayak gitu. Dan bagaimana gereja mengatakan apa? Tujuan perkawinan adalah menyejahterakan. Nah, yang ketiga, kita lihat perkawinan itu sakramen. Bagus. Apa artinya sakramen? Allah hadir dalam wajah pasanganmu. Jadi kalau Allah mau, ini suami istri. Ya betul. Yang sakinah mawadah.
warohmah. Betul. Sudah berapa tahun menikah? Ya, 125, 126 saudara-saudara. Haleluya. Dengan istri yang mana yang 25? Kalau bapak memang 25, ibu 26 karena sudah menderitanya 26 tahun gitu ya. Pak, di dalam perkawinan yang paling harus membuat bahagia istri bapak itu siapa? Ya betul, bapak, bukan pastor paroki. Bapak. Maka indah sekali, yang membuat istri bahagia harusnya suami. Yang bisa mendengarkan dan melayani suami adalah istri. Maka tidak aneh, perkawinan membuat pasangan suami istri, lihat saja, hampir mirip satu dengan yang lain. Lihat dok pasangannya, hampir mirip satu dengan yang lain. Kenapa? Karena tidur bareng-bareng terus gitu ya. Dia menghembuskan napas, saya hisap, saya menghisap, dia menghembuskan gitu ya. Sebentuk. Akhirnya luntur gak jelas. Itu perkawinan. Yang menjadi masalah kalau istri Anda makin mirip pastor paroki. Berarti istri lebih banyak di pasturan daripada di rumah. Jadi sakramen itu artinya itu. Bahwa Anda adalah orang yang eksklusif. Satu-satunya bisa menghadirkan Tuhan kepada pasangan Anda. Maka kalau Anda mengkhianati pasangan Anda mengkhianati Allah. Anda menyakiti istri Anda menyakiti Tuhan. Dan tidak hanya itu, ini hebatnya. Apa itu sakramen? Sakramen itu berarti apa? Allah memberi berkat pada Anda. Memberi berkat. Jangan takut, jangan takut. Allah menyertai. Allah memberikan apa yang kau butuhkan. Saya lahir dari keluarga sederhana. Ayah saya tentara, pangkatnya meng prajurit, kalih. Ibu saya bidan, anaknya 4. Ibu, kalau saya minta jajan, saya selalu berkata, ibu saya orang Mount Island, keturunan Amerika, Muntilan. Ayah saya Clayton, Klaten. Kalau saya ngomong pada ibu, bu, tumbas bakso, ibu langsung menjawab apa? Orang duit. Lalu dicepitin, randedet li. Bu, ada es, randedet. Bu, tumbas balon, randedet. Tapi kalau tetangga pinjam, ono duite, ibu kasih, ibu berikan. Apa yang saya mau katakan? Bu, jarene randedet. Nggak tahu, kok tiba-tiba Tuhan memberkati. Tiba-tiba Tuhan memberkati. Kok ada aja berkat. Itu karya Tuhan. Saya pun sama sebagai pastor. Saya ditabiskan menjadi imam. Tuhan memberkati saya. Ya, betul. Tuhan menyertai saya. Betul. Maka kalau saya memberi sakramen perminyakan, selalu langsung bablas. Mau dicoba, suster? Saya selalu, sampai terkenal di paroki saya, itu Romo Eko kalau mau jos. Pernah seorang bapak sakit di Siloam, lalu anaknya itu manggil saya, Romo tolong, papa berikan sakramen perminyakan dan viatikum. Oke, baik. Saya datang ke rumah sakit, bapaknya itu masih duduk seger, istrinya ada di sampingnya. Saya datang, saya buka, istrinya tuh langsung kayak gini. Hah, mau ngapain? Istrinya sampai seperti itu. Mau memberi sakramen. Nanti aja gitu ya. Saya suruh anaknya gitu. Tapi si bapaknya langsung ngomong,
Romo terima kasih Romo, datang, terima kasih Romo. Ayo, saya siap mendapatkan sakramen Romo. Saya siap menerima Hosti Kudus dan berdoa. Dengan sukacitanya Bapak itu damai sekali. Dia tersenyum waktu saya pergi, terima kasih Romo. Dan itu senyum terakhir dari Bapak itu. 2 hari kemudian Bapak itu meninggal. Ibunya memang kecewa, ngelihat saya langsung. Pembunuh, wah bukan. Itu rahmat bukan saya, Allah. Saya pernah memaksa Tuhan. Saya pernah cerita di YouTube. Saya tuh ingin juga kalau mendoakan orang itu ya mbok sembuh, mbok baik. Saya mohon Tuhan tolong. Saya punya teman di biara itu jos doanya. Yang belum berjodoh didoakan, tak lama kemudian berjodoh. Usahanya jelek, dia doakan, maju. Yang rumah tangganya berantakan, didoakan, membaik. Hebat Romo ini. Sampai ibu-ibu tuh ngantri, didoakan oleh dia. Adik kelas saya, laku. Saya datang ke biara, habis memberi retret, ada 4 ibu. Saya tanya, ibu sedang ngapain? Nunggu didoakan Romo, sama Romo itu. Oh, gimana Romonya? Sedang di dalam, sedang mendoakan. Oh, udah dari tadi Romo kita ngantri. Ya sudah saya doakan saja, saya kan sedang kosong. Udah mau kita masih mau hidup. Saya kan sedih toh. Ingin juga menjadi Romo populer. Wah bisa menyembuhkan. Yesus itu kan membawa kebaikan toh. Bukan duka cita. Maka suatu hari saya berdoa, Tuhan tolong, tunjukkan bahwa Engkau memakai aku. Setelah doa, tiba-tiba murid saya memanggil saya. Romo, tolong doakan Oma di rumah sakit. Oh oke, saya semangat ke rumah sakit. Waktu saya lihat omanya pakai selang di mana-mana. Pakai alat untuk ukur jantung itu. Waduh, parah ini kata saya tuh. Tapi namanya Tuhan toh, kalau mau memperlihatkan kuasanya harus dari yang berat. Langsung saya nyanyi. Tak terbatas kuasamu Tuhan, semua dapat kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil, Oma, dalam nama Yesus sembuh. Anda tahu langsung. Bapak Ibu, yang menyedihkannya bukan hanya itu, saya mundur teratur, diam begini. Lalu sampai murid yang ngajak saya, Romo kenapa jadi seperti ini? Yang nggak tahu kata saya tuh. Dan saudara-saudari, saya dijemput pakai mobil Mercy, pulang Gojek. Dan tidak ada satu keluarga pun yang mengucapkan terima kasih padaku. Opo meneh amplop, ora ono. Jadi baru sekali itu saya memberi sakramen tombok saudara-saudara. Saya pulang seperti jalangkung tidak pamit gitu ya. Pergi begitu saja. Saya sedih, Tuhan kok kamu memperlakukan aku seperti itu. Tolong, saya pun kan pelayanmu. Kalau mau meninggal setelah saya pergilah, sopan sedikit gitu. Bukan saya sedang berdoa penuh iman dan kepercayaan. Walah, opo iki. Bapak Ibu lihat, yang namanya tanda rahmat Tuhan, berkat Tuhan, itu terserah siapa? Tuhan. Maka kalau Anda diberi berkat, wah punya hal-hal yang bagus, semuanya punya segala-galanya, ya syukur. Anda punya yang pas-pasan, ya bersyukurlah. Saya belajar dari ayah. Ayah saya itu selalu mensyukuri apa yang dia dapatkan. Ayah itu tidak pernah mengkritik dan menghina masakan ibu. Dan waktu kecil, ibu tuh selalu masaknya konsisten. Bayam dan tempe. Sehingga sekarang saya asam urat. Kenapa kok bayam? Anda ingat waktu saya kecil ada film Popeye. Ya toh? Film Popeye. Popeye makannya apa? Bayam. Supaya apa?
Ah itu. Bayam lagi. Wele Popeye. Apa meneh bayam mbok muki enak. Sehingga kalau kita makan itu kan selalu sama-sama berdoa. Suatu saat adik saya yang paling kecil berdoa. Aku yang doa sekarang. Saya udah kaget. Dan hebat sekali. Gua aja calon pastor gak berani mimpin doa. Lalu adik yang kecil mimpin. Bapak, ibu, kakak-kakak, mari kita berdoa. Terus sama Bapak, terus amin. Tuhan tempe lagi. Bapak saya melotot. Lalu adik melihat, lalu berikan rezeki supaya besok makan daging Tuhan. Amin. Terus Bapak, terus amin. Anda tahu doa seorang anak yang beriman. Besoknya tempe lagi. Tapi walaupun sederhana, ayah selalu mengatakan bersyukur. Ayah tidak pernah meributkan apa yang dimiliki orang lain. Orang lain punya apa? Ya wes bentah. Rezekine dewe-dewe. Duwene bojo kaya ngene ya ditampa. Aja dibanding-bandingke. Jelas Bapak-bapak? Jelas. Maka dipeluklah walaupun besar. Waktu perkawinan sakmene romo, setelah perkawinan sakmene romo. Bapak-bapak tolong jangan pernah menyakiti hati istri dengan berkata istri saya gendut. Itu sakit hati istri. Karena saya itu paling jengkel kalau potret dengan ibu-ibu. Setelah potret mereka langsung lihat, saya kelihatan gendut gak ya? Kalau kelihatan ulangi lagi. Sakramen. Keempat, keluarga adalah sekolah iman. Apa maksudnya? Ingat, tujuan dari perkawinan 3, kesejahteraan. Kedua, terbuka pada kelahiran anak. Dan ketiga, pendidikan iman anak. Jadi bapak, ibu, jangan jadi orang tua yang ngomong, Romo, nanti anak-anak kalau besar terserah mau agamanya apa saja terserah. Itu orang tua yang tidak bertanggung jawab. Didik. Anak-anaknya males Romo, ajak. Pegang, ayo. Seret. Penting disiplin. Namun anak-anak sekarang kan selalu juga bapaknya, gimana bapaknya. Saya suruh ke gereja, tuh papa masih tidur. Mau seret papa gitu. Susah kalau nyeret papa. Suruh suster yang nyeret papa. Jadi lihat, anak-anak harus dibentuk imannya. Jangan dibiarkan. Saya sejak kecil oleh ayah dibentuk aktif di gereja. Ikut Legio Maria. Ikut putra altar, ikut bina iman anak dan remaja. Dan di keluarga pun kita selalu doa bersama. Anda tahu toh kalau doa bersama yang paling panjang adalah apa? Rosario. Dan saya sejak kecil rosario 8:30 pasti. Maka setelah jadi pastor saya jarang rosario. Sudah banyak dulu waktu kecil. Udah banyak nabung. Kita tuh rosario wajib 8:30. Ayah itu langsung panggil anak-anaknya sedang nonton. Rosario. Dan semuanya 4 anak tuh gak ada yang suka cita. Semuanya mencucu. Rosario ne. Saya ngarep dadi Romo mas kok aku sing menderita gitu. Tetapi kebiasaan itu membentuk kami. 2 adik saya, walau yang perempuan nikah beda gereja. Yang keempat nikah beda agama. Tapi dua-duanya tetap membaptis anak-anaknya dalam gereja Katolik. Dan tetap dua-duanya setia pada iman kekatolikan. Jadi dibentuk, jangan dibiarkan. Nah saudaraku, lihat kalau keluarga menurut ensiklik Amoris Laetitia, kita lihat 4 poin ini. Perkawinan pun mengalami konflik. Kenapa? Ketidakcocokan. Tadi
bahwa suami beda dengan istri. Suami nggak banyak bicara, istri banyak bicara. Istri itu semuanya dipikirkan. Perempuan itu semua dipikirkan. Hal-hal kecil. Coba pikirkan. Kalau Anda mau pergi ke Surabaya, Bapak Ibu, sekeluarga, siapa yang noto baju-baju? Istri, betul. Siapa yang menentukan makanan, bawa makanannya, snacknya? Istri. Siapa yang menentukan nanti di jalan nguyuh di mana? Istri. Bapak tuh tinggal nyetir. Istri itu ngupasin jeruk, Pak, emploken. Oh, ombe, kipak, seruput. Bapak itu tinggal mangan. Nah, istri, hal kecil. Memang perempuan itu hebatnya. Perempuan, hal-hal kecil dipikirkan. Anda jangan sulit-sulit. Bedakan antara biara susteran dengan biara pasturan. Kalau Anda ke ruang doanya para suster, coba ke tempat bangkunya, dibeginikan. Tidak akan ada debu satu tetes pun, satu titik pun. Kenapa? Karena tiap hari kerjaannya cuma ngelapin doang. Coba lihat ke pasturan. Seret, ireng, kabeh. Pria tidak pernah berpikir detail. Lawang saya itu pernah camping, para frater. Camping 4 hari 3 malam. Sampai tempat camping udah di hutan. Lupa bawa apa? Bawa panci. Terus kita sampai pikir, kita harus menggoreng gimana itu? Gimana itu? Lihat, ada kelupaan, selalu ada yang lupa. Tapi waktu kita camping bawa suster-suster, woish, camping aja tusuk gigi bawa suster-suster. Kan enggak, tusuk gigi bawa. Kenapa? Karena itu tadi, hal kecil dia pikirkan. Ini wanita. Maka coba perhatikan nanti malam tidur. Bapak ibu coba start, mulai tidur. Yuk kita taruh handphone, tidur. Siapa yang duluan tidur? Suami. Gak banyak pikiran. Karena gak punya pikiran. Otaknya kecil saudara-saudara gitu. Oh, Anda udah langsung mikir, sesok masak opo, sesok golek neng pasar jam piro, duite sekondi. Itu semua dipikirkan. Ketemu teman-teman, semua dipikirkan. Laki-laki itu tidak pernah punya pikiran memikirkan hal itu. Coba anak Anda sekolah di luar kota. Siapa yang selalu menghubungi anak Anda kalau bukan ibunya? Ibunya. Karena apa? Ibunya memikirkan. Dan kadang-kadang perempuan merasa jengkel dengan suami. Kamu itu ya aneh. Gak pernah mikirin. Harus dipikirin. Maka tidak aneh banyak perempuan yang selalu ngomong pada saya. Romo, suami saya itu bodoh. Bodoh sekali. Terus saya selalu ngomong kepada ibu, ibu, kalau suami ibu bodoh, ibu lebih bodoh. Kenapa saya lebih bodoh? Lah kok tahu bodoh kok dikawinin? Enggak, dulunya sih pinter. Nah, dia jadi bodoh karena kawin dengan ibu, gitu ya. Jadi tidak aneh, wanita seringkali jalannya cepat dalam berpikir, cepat. Perempuan, laki, santai, tenang. Isa kok, isa, tenang wae. Kalau perempuan cepat, semua diatur, rapi. Nah, konflik menyebabkan apa? Menyebabkan orang akhirnya sampai kepada kata-kata, yuk kita udahan aja. Saya sudah capek dengan kamu. Saya sudah jengkel dengan kamu. Saya pernah ngomong di salah satu TikTok. Bapak Ibu, kalau mau cerai, Anda harus undang orang-orang yang dulu Anda undang waktu perkawinan. Karena Anda sudah mengecewakan mereka. Bapak Ibu, coba lihat data ini, menyedihkan. Fenomena perceraian. 2017 sampai 2020, angka perceraian di Indonesia per hari 1.170 pasangan per hari.
Dan kalau dikalikan 365 dan dijadikan 3 tahun, ada 1.281 sekian yang cerai. Dan ini yang terdata. Dan ini bisa jadi orang Katolik. Karena banyak orang Katolik yang mengatakan gereja tidak ada cerai. Ya sudah, kita cerai saja, kita sipil, bereskan. Dan data ini bukan hanya dibuat oleh aktivis perempuan, rupanya Kompas pun melakukan data dan hasilnya mirip. Tahunnya berbeda, 2019 sampai 2021. Totalnya sama, 1.232. Menyedihkan. Dan kalau Anda lihat dari statistik, siapa yang menuntut cerai lebih banyak? Suami atau istri? Wush, lihat, banyak yang teraniaya di belakang sana. Istri. Istri. Karena itu tadi, istri selalu mengatakan saya punya masalah dalam hidup keluarga. Maka kalau saya tanya bapak-bapak itu, Pak, gimana keluarganya? Baik-baik saja Romo, oke. Tapi di saat saya tanya istri, Bu, gimana keluarganya? 5 polio keluhan semua. Ah, Romo, menyedihkan. Ah, tidak seperti yang dibayangkan suami saya, Romo. Wong lampu mati aja, Romo, itu sudah sebulan gak diganti-ganti. Malah saya yang naik tangga, suami saya malah di bawah. Terus bu. Awas tiba. Yang tiba tak jaluk ke Romo ning kene yo, kon doa yo gitu. Bagi seorang ibu, masalah juga dengan suami yang seringkali menjengkelkan. Masalah apa? Misalnya naruh handuk, naruh piring bekas makan. Itu bisa menjadi jengkel. Kalau tiap hari Anda pikirkan. Karena suami itu tenang, kalau melihat rumah itu acak-acakan, tidak ada masalah. Tapi kalau perempuan, lihat rumah acak-acakan, tenang atau tidak? Tidak, perempuan akan beresin. Karena suami apa? Suami itu menganut pandangan Yesus saja lahir di kandang domba, acak-acakan. Jadi kalau rumah kita acak-acakan, biarlah dijadikan tempat Yesus lahir di sini. Gitu. Jadi kita suka marah. Karena apa? Karena perbedaan. Bagi saya masalah, bagi dia tidak masalah. Bagi saya menjengkelkan, bagi dia biasa-biasa aja. Itu. Akhirnya konflik terus. Tidak pernah nyambung terus. Perempuan. Nah ini bagus, 2022 rupanya Jawa Timur menduduki peringkat kedua di dalam kasus perceraian. Nah sekarang mari kita lihat ada penyebab perceraian apa. Pertama, nah ini kalau udah cerai akhirnya tulang rusuk terpaksa menjadi tulang punggung. Yang tadinya harusnya menjadi pendamping, akhirnya Anda harus bekerja keras sendiri. Pertama, yang menyebabkan cerai adalah intervensi mertua. Mertua ikut campur kepada keluarga anaknya. Apalagi sekarang itu, anak-anak sekarang rentan banget dengan yang namanya penderitaan. Sedih sedikit, menderita sedikit, langsung ngadu pada orang tuanya. Betul atau tidak? Ya, dulu Bu, waktu Ibu menikah, Ibu kecewa dengan Bapak, Ibu langsung ngadu pada orang tua? Enggak pernah. Karena pada saat ngadu, Ibu akan berkata, salahmu dewe, kawin BDE. Kuwi kan kowe sing gelem to, rasakno. Nah, ibu-ibu sekarang di saat anaknya, kenapa? Anaknya karena cuma satu, disayang, dua, berharga. Lalu anak ini menderita dalam perkawinan, mertua ini pun akhirnya bisa menjadi setan.
Dengan berkata apa? Ya wes nak, kalau udah nggak cocok ngapain toh? Tinggalkan saja, tinggalkan. Kamu masih punya orang tua, pulang wae bali. Kowe anakku, lihat. Nggak bisa seperti ini. Juga seringkali mertua ikut apa? Ke keluarga anaknya, ngomong ke pasangannya. Misalnya anaknya dia laki-laki, yang mantunya perempuan. Mantuku, jangan lupa ya, anakku ini setiap hari selalu makan jus pagi-pagi. Minumnya jus kedong-dong, pepaya dengan mangga. Kamu buat ya setiap pagi. Ya mak. Dia datang ke rumah, langsung ngomong kepada suaminya. Lu setiap pagi makan jus kedong-dong, mangga, pepaya. Lu buat sendiri ya. Diatur oleh mertua, campur tangan. Maka kita akhirnya anak merasa bahwa dilindungi. Akhirnya anak tidak tahan dengan penderitaan. Ingat, di dalam hidup berkeluarga penderitaan itu seperti tadi, mengatakan apa? Menguduskan. Justru relasi menjadi apa? Menjadi semakin meningkat dengan adanya penderitaan. Memang harus melalui itu. Yang kedua adalah masalah ekonomi keluarga. Saya sedih, anak-anak sekarang itu kalau mau kawin, dia nanya kepada mama papanya, "Pah, mah, mau ngasih mobil, mau ngasih rumah enggak?" Anak-anak sekarang tuh kayak gitu, mau ngasih apa aku nikah. Sedangkan Anda waktu nikah, Anda harus jual motor segala-galanya untuk pernikahan Anda. Anak sekarang nuntut. Maka saya salah satu imam yang maaf, tidak setuju kalau rumah dikasih oleh mertua. Apalagi itu mertuanya dari mertua pihak wanita. Itu laki-lakinya langsung powernya turun. Karena apa? Si wanita akan ngomong tanpa sengaja, kamu tinggal di rumah siapa? Ayo di rumah siapa? Tanpa sengaja mungkin main-main, tapi itu menyakiti. Karena pria itu sangat sensitif dengan namanya power. Di saat dia merasa tidak berguna, tidak berharga, dia akan akhirnya apa? Menjadi brutal. Saya pernah punya kasus suami amat sangat kasar menempeleng istrinya. Waktu saya coba lihat, kenapa? Istrinya kerja, suaminya kerja. Istrinya ini pendapatannya 3 kali lipat dari suaminya. Maka suaminya merasa saya di bawah kamu. Jadi masalah ini kalau tidak dibicarakan akan menjadi pemicu konflik. Maka harus jujur, menerima. Memang yang istrinya ngomong, saya enggak ada masalah kok. Iya enggak ada masalah. Tetapi suami juga punya perasaan. Dan masalah ekonomi. Yang membuat hancur adalah apa? Uang tidak diberikan dan dikelola bersama-sama. Itu menyedihkan. Suami kerja, lu pegang uang sendiri. Saya pegang uang sendiri. Kita bagi, ada uang untuk bersama-sama, untuk anak kita. Ibu-ibu hati-hati. Ini yang saya sering saya hadapi. Suami kalau sudah pegang uang tanpa aturan, dia bisa kemana-mana. Dia bisa pindah kemana-mana. Hati-hati. Ya jangan juga terlalu menjatah suami, kasihan. Saya pernah ceritakan, saya habis badminton, ditraktir oleh bapak-bapak. Romo kita makan sate kambing, yuk. Setelah makan sate, itu bapak-bapaknya tuh ngobrol. Kamu yang bayar ya? Aku orang go duit. Kamu yang bayar? Aku orang dikei mbak bojoku duitnya gini. Aku orang gowo gitu ya. Terus akhirnya semua lima-limanya tuh gak bawa. Akhirnya satu tanya pada saya, Romo bawa uang gak? Bawa, kata saya tuh.
Saya kan tadi habis misa, ada uang kolekte. Ya sudah, bayarin dulu Romo, sate kambingnya. Itu sate kambing haram yang saya makan. Dari uang kolekte gitu. Jadi saudaraku lihat, kita pun harus terbuka. Jangan sampai berprinsip apa? Uang suami, uang istri. Uang istri, ya uang istri. Ada para suami berkata, Romo, istri saya itu kalau udah masuk, sulit keluarnya. Sulit, pelit banget. Yahudi sekali istri saya itu. Gitu. Dan para suami kadang-kadang, saya lihat begitu sayang dengan istrinya, memegang istrinya pada saat jalan-jalan di mana? Di mall. Selalu dipegang istrinya. Wes meneng. Rene wae. Karena perempuan itu selalu penasaran gitu. Walaupun enggak punya duit, tetap tanya berapa harganya itu gitu. Kalau laki-laki kan malu, beneran duit kok takon-takon gitu ya. Tapi kalau perempuan, sorry, tidak ada urat kemaluannya gitu ya. Takon berapa ini, berapa, kok mahal sih gitu ya. Padahal udah jelas dia nggak bawa duit gitu ya. Jadi lihat masalah ekonomi sekali lagi harus dibuka. Sama ada yang berbicara, Romo, boleh nggak saya memberi bantuan kepada orang tua saya tanpa sepengetahuan pasangan saya? Dia kan orang tua saya. Oh betul, itu orang tua Anda. Tetapi salah pada saat Anda memberi bantuan pada orang tua tanpa sepengetahuan pasangan. Kenapa? Ingat dalam perkawinan adalah kesatuan. Masalah istri ya masalah suami. Beban istri ya beban suami. Keluarga istri ya keluarga suami. Yang ketiga adalah masalah komunikasi. Itu yang tadi saya katakan. Bapak-bapak dan ibu-ibu beda cara berkomunikasinya. Suami banyak sekali diam, hening. Dan suami kalau punya masalah, apa yang akan dilakukan oleh para laki-laki kalau punya masalah? Benar. Kalau laki-laki punya masalah, laki-laki akan menarik diri, diam. Maka istri salah. Kalau suami punya masalah, jangan ditanya, Pak, ayo cerita, punya masalah apa? Cerita, Mbok, cerita. Iki bojomu, cerita. Suami akan, apa sih? Karena suami bukan tipe yang bercerita masalah. Enggak. Kalau perempuan punya masalah, apa yang akan dilakukan? Seluruh Jatirogo dengar saudara-saudara masalahnya. Dia akan cerita. Kenapa? Karena dengan cerita dia melepaskan perasaan tertekannya. Dia melepaskan. Maka saya selalu ngomong, hei orang Katolik, buatlah komunitas-komunitas. Supaya Anda bisa bercerita. Komunitas persekutuan doa juga boleh saling mendoakan. Bukan hanya puji-pujian doang, saling mendoakan, menceritakan beban. Itu akan membuat pertumbuhan komunitas itu subur. Berceritalah. Para laki-laki memang jarang bercerita. Coba saja lihat para Romo. Apakah banyak bapak-bapak yang konsultasi pada para Romo? Sepi, tidak ada. Sepi. Kesusteran? Enggak pernah. Ngirim makanan. Sepi. Laki bukan tipe yang mau cerita. Tetapi bukan berarti laki tidak butuh cerita. Coba lihat saja tadi pada saat beberapa bapak-bapak nunggu acara. Beberapa merokok. Acaranya jam piro? 5. Kapan? Engko. Saya ini kan tipe orang cerewet. Mungkin saya salah casing. Harusnya saya jadi suster daripada jadi Romo. Saya kalau dengan Romo-Romo tuh selalu ingin ngobrol. Cerita. Suatu saat kami itu habis temu pastoral dari Cipanas ke Gadok naik mobil. Itu biasanya 45 menit. Saat itu macet 4 jam. Dari Cipanas ke Gadok.
Saya nyetir, Romo paroki di belakang, begini duduk. Pululu. Lalu kan saya nggak enak, masa diam sama-sama manusia, nggak ngomong. Lalu saya ngobrol, Romo, di sini tuh ya, di daerah Cipanas sampai Gadok, sate kambingnya enak-enak, murah, empuk-empuk. Apa jawaban Romo itu? Oh, lalu saya tidak habis semangat. Saya cerita lagi, Romo lihat nggak? Dari Cipanas sampai Gadok itu selalu ada yang jual namanya gemblong. Tahu gemblong? Gemblong itu ketan yang diberi gula itu. Dan gemblong kalau di Cipanas selalu buatan Bu Juju. Yang jualnya itu yang pedagangan asongannya Bu Juju, gemblong Bu Juju. Lalu saya ngomong, Romo, ini semua punya Bu Juju. Yuk kita coba satu-satu kita beli. Kita rasakan apakah beda atau tidak. Apa jawaban beliau? Udah kenyang. Lalu Eko tidak mau berhenti. Harus ngobrol. Nah di jalan macet itu ada orang-orang, kalau di sini kan apa namanya silverman. Orang-orang manusia pakai cat itu. Di Jakarta, di Cipanas itu orang-orang ultraman pakai kedok-kedok kayak gitu. Jadi Kapten Amerika pakai kedok, cari duit. Lalu saya ngomong, lihat orang-orang sekarang ya, cari uangnya kreatif ya Romo. Mereka jadi kayak gitu untuk cari duit. Dan jawaban dia apa? Kreatif. Udah. Dan sampai Gadok saya muntah darah, saudara-saudara. Gak bisa. Tapi bukan berarti gak mampu. Udah. Saat-saat tertentu pun dia bicara. Pada saat apa? Ada cunnya. Ada cunnya. Pada saat keleknya, laki-laki akan ngomong. Tapi jangan dipaksa. Kalau perempuan gak perlu dipaksa. Ngegelontor sendiri saudara-saudara. Lalu lihat bahwa di dalam hidup perkawinan, masalah komunikasi susah. Seringkali juga ada masalah-masalah lama yang belum terbereskan. Dan yang terakhir adalah penyebab dari perceraian adalah apa? Salah paham. Salah paham bahwa orang berpikir perkawinan itu harus bahagia. No. Kalau Anda berpikir perkawinan harus bahagia, jadi menarik bahwa perkawinan, lihat, bukan demi kebahagiaan. Saya mengalah demi kebaikan anak-anak. Apa yang Bapak rasakan setelah mengalah dan demi kebaikan itu terjadi? Jadi bahagia itu terjadi, bukan kita cari, bukan. Bahagia itu adalah bonus pada saat saya berkorban. Bapak ini mengatakan, saya mengalah demi kebaikan anak-anak dan rumah tangga. Tetapi karena demi kebaikan anak-anak dan keluarga, saya mengalah. Dan buahnya apa? Bagus. Saya tentram. Saya bahagia. Bapak Ibu, saya dengan para Romo teman serumah pun, saya ingin membuat mereka tentram dengan saya. Damai dengan saya. Saya itu tinggal di paroki dengan 3 Romo. Dan 2 Romo teman saya itu baik banget. Mereka itu nerimo. Jadi kalau kita makan itu kan kita makannya dikirimin apa namanya tuh? Catering. Jadi makan siang itu 12:30. Cateringnya datang jam 10. Makan malam jam 7, cateringnya datang jam 5. Jadi pas makan, dingin semuanya, betul dingin semuanya. Teman-teman saya itu makan yang dingin itu ya tenang-tenang aja. Saya enggak bisa. Saya selalu diingetin. Saya angetin, baru dimakan. Lalu kalau saya ada, saya angetin. Teman-teman ikut makan, seneng. Saya coba seminggu, saya angetin. Minggu kedua, saya tidak mengangetin. Dan mereka pun tidak mengangetin. Oh, kata saya belum berubah. Oke, 3 bulan. Saya angetin terus. Saya angetin.
Mereka senang, enak ya kok kalau diangetin. Ya enak ya, iya enak. Lebih seger, kita lebih semangat makan. Ya 3 bulan saya angetin. Bulan keempat, haleluya. Mereka juga tidak menghangatkan. Jadi awas, ada tipe-tipe orang tertentu yang gak perlu repot-repot. Yang ada ya terima aja, udah. Bagi kita repot. Nah kalau Anda ingin merubah dia seperti saya, capek. Betul Pak? Kalau ingin merubah istri seperti yang Bapak harapkan, capek atau tidak? Capek. Kalau ingin merubah istri seperti yang Bapak minta, bisa nggak merubah istri Bapak? Nggak bisa, betul. Tuhan juga nggak bisa Pak merubah istri Bapak. Iya betul. Jadi Bapak sama dengan Tuhan, nggak bisa merubah. Nggak bisa. Kita harus terima. Nah, jadi lihat. Bahagia itu munculnya pada saat apa? Pada saat saya bisa berkorban dan menyenangkan orang lain. Muncul kebahagiaan. Lihat, konon katanya, saya benar nggak bagi bapak ibu yang baru punya anak? Kalau badan Anda sudah capek bekerja, lalu anak kecil Anda papa digendong, Anda angkat, bahagia atau tidak? Ya betul, bahagia. Bahagia banget punya anak digendong. Saya itu satu keluarga sering jalan bareng-bareng. Ayah, ibu saya sudah meninggal 9 tahun yang lalu. 3 adik saya sudah punya istri dan suami. Mereka sudah berkeluarga. Mereka punya keturunan. Lalu kita sering jalan satu keluarga. Suatu hari kami ke pantai. Saya lihat adik-adik saya dengan anak-anaknya lari-lari di pantai. Lalu anak-anaknya lari dikejar ombak, diangkat oleh papanya. Oh ketawa bahagia banget. Dan saya tidak ada yang teriak papa pada saya. Akhirnya saya ngomong susternya, kan adik saya punya suster perawat. Kamu lari sana, papa ke saya gitu. Nanti saya kasih duit kata saya itu. Kebahagiaan. Jadi kebahagiaan itu bonus dari pengorbanan. Jangan jadikan kebahagiaan itu tujuan dalam perkawinan. Nggak ada, nggak bisa. Anda bahagia di saat Anda membahagiakan orang lain. Maka siapa yang mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa yang memberikan nyawanya, ia akan mendapatkannya. Itu lihat. Maka saya itu sama. Saya kalau kemana-mana selalu mikirkan teman saya. Saya kalau pergi selalu bawa oleh-oleh. Bawa oleh-oleh. Untuk teman-teman saya. Saya pernah memberikan renungan, persekutuan doa. Pas persekutuan itu makannya bakso Malang. Saya tidak bisa makan karena perut saya kembung. Lalu panitia berkata, Romo bawa ya baksonya. Saya berkata, gak mau kalau cuma 1. Saya punya romo-romo 8. Kalau 8 saya bawa, langsung kecut panitianya. Dan akhirnya mereka membawakan 9 porsi. Saya taruh di rangsel sampai blonyoh punggung saya. Saya pulang ke biara jam 10 malam, ibu-ibu. Para romo sudah masuk kamar. Kan saya di rumah retret, ada biaranya. Lalu saya datang, saya taruh baksonya di kamar makan. Saya gedorin pintu romo-romo. Hei, bakso Malang, bakso Malang, bakso Malang. Anda tahu, semua keluar. Oh, bakso Malang kok. Ayo, makan bareng-bareng, yuk. Coba kalau saya gedornya, Rosario. Nggak ada yang keluar. Apa maksud saya? Saya berusaha untuk membuat mereka nyaman dengan saya. Tenang dengan saya. Disitulah kebahagiaan muncul. Nah, sekarang kalau kita punya masalah dalam berelasi, perkawinan tidak seperti yang kita bayangkan. Perkawinan berjalan berat. Perkawinan merasa menjadi beban. Perkawinan salib. Perkawinan sampai pada kekeringan. Apa yang harus kita lakukan? Yesus mengatakan, marilah kepadaku. Ini undangan. Ini bukan omong kosong. Kalau Yesus itu ngomong marilah kepadaku, Yesus mengatakan ayo datang, ayo datang.
saya akan berikan kelegaan. Saya akan berikan berkat. Jadi kalau hidup Anda berat, banyak masalah, tolong jangan menyalahkan Tuhan. Mungkin Anda tidak mau datang kepada Tuhan. Jadi Allah itu memberikan berkat. Allah tidak memberikan musibah pada kita. Beberapa minggu yang lalu, saya misa dengan anak-anak UBK. UBK itu di Jakarta, umat berkebutuhan khusus. Lalu seorang ibu saya minta kesaksian. Ibu ini punya 2 anak. Dia memberi kesaksian waktu misa. Saya tanya. Dan anak pertama normal. Anak kedua normal. Tapi di tahun kedua, dia di usia 2 tahun normal. Masuk tahun ketiga, anak ini jadi autis. Anak ini jadi sibuk sendiri. Ngamuk, marah, ibunya gak ngerti dia. Sampai ibunya bawa ke dokter manapun supaya anak ini sembuh. Sampai ibu ini berdoa ke Gua Maria, mohon disembuhkan. Dan dia akhirnya capek dan tidak percaya lagi dengan doa. Sampai suatu hari dia ketemu seorang Romo. Dia berkata, Romo, saya sudah capek. Saya berdoa supaya anak saya sembuh dan tidak sembuh-sembuh, makin parah. Anak saya berusia 13 tahun. Dia makin seperti anak yang tidak bisa saya mengerti. Lalu Romo ini ngomongnya bagus. Romo itu berkata apa? Ibu, ubah doa ibu. Kalau selama ini ibu berdoa supaya anak ibu sembuh, sekarang doalah supaya ibu sembuh. Dan akhirnya ibu itu berdoa, Tuhan sembuhkan aku. Tuhan pulihkan aku. Dan pada saat ibu ini berdoa, Tuhan sembuhkan aku. Ibu ini bisa menerima anaknya. Ibu ini akhirnya menurunkan ekspektasi pada anaknya. Dia sudah puas kalau anak bisa pakai baju sendiri, rapi. Itu sudah membuat dia senang. Padahal anak sudah berusia 14 tahun waktu itu. Anak bisa makan, gak belepotan. Ibu itu senang. Mungkin orang-orang yang lain umur 14 pasti sudah beres-beres. Tapi ibu ini tahu anak ini berbeda. Maka dia menurunkan ekspektasi. Nah ini bagus. Kunci kata yang saya temukan dalam kata-kata ibu ini. Turunkan ekspektasinya. Jangan terlalu banyak berharap dengan pasangan Anda. Lihat kenyataannya. Dia tidak bisa memenuhi target yang Anda minta. Turunkan. Maka Anda akan bersyukur. Maka Anda akan menerima. Lalu waktu saya tanya, Bu, apa yang bisa dibanggakan dari anak autis ini? Ibu ini berkata, Romo, anak ini paling tahu perasaan saya. Suatu hari saya pulang bekerja, saya sedih, saya kecewa karena bos saya marah. Saya nangis, tapi saya sampai rumah, saya tidak mau kelihatan sedih di hadapan anak saya. Tapi anak saya tahu langsung, hey mom, you are sad, you cannot be sad, come here. Dia peluk mamanya. Dan dia ngomong, mom, you have me, I love you. Dia cium mamanya. Edan. Jadi anak-anak itu sangat ekspresif mengungkapkan perasaannya. Jadi lihat, datang pada Tuhan. Perkawinan itu bukan beban, bukan berkat. Bagaimana kita bisa melihat perkawinan itu berkat? Datang pada Tuhan. Maka lihat, kalau kita berbicara datang kepada Tuhan, Injil Yohanes bab 6 ayat 54 sampai 56. Nah ini berkata, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku benar-benar minuman.
Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku. Halo, tinggal dalam aku. Dan aku tinggal di dalam dia. Jadi Bapak Ibu ingat, Ekaristi itu sakramen termulia dan terkudus. Ekaristi itu berkat Tuhan yang melimpah. Mana ada agama yang seperti kita bisa menyambut Tuhan di dalam tubuh kita? Tidak ada. Maka kalau orang terlalu senang dengan namanya nonton Ekaristi, itu orang Katolik sontoloyo. Jangan pernah puas dengan apa? Ikut misa online. Tidak ada kehadiran khusus dari sakramen Maha Kudus. Anda bisa mendengar khotbahnya, betul. Tetapi Allah pun mau memberi makan Anda. Maka Bapak Ibu lihat di dalam kanon hukum gereja artikel 897, hendaknya umat menjadikan misa sumber kehidupan. Apa artinya sumber? Saya itu bisa kuat karena Tuhan menyertai saya lewat komuni. Apa artinya komuni, Bu? Komuni. Apa artinya komuni? Communion, persatuan. Maka kalau Anda komuni itu, Anda bersatu dengan siapa? Tuhan. Anda bersatu dengan Tuhan. Maka kalau Ekaristi disebut sumber kehidupan, Anda itu bisa kuat menghadapi istri karena komuni. Dan tidak hanya sumber, tapi puncak. Artinya apa puncak? Puncak itu adalah saat yang tertinggi. Saat yang tertinggi, saya bertemu Allah itu dalam apa? Ekaristi. Maka Bapak Paus pun sering mengajarkan orang Katolik supaya adorasi, sembah sujud. Ada buku yang bagus dari Monsinyur Suharyo berjudul Ekaristi. Beliau menulis seperti ini. Di dalam Ekaristi, Allah yang berprakarsa mengundang kita. Jadi Bapak Ibu, Ekaristi itu undangan Tuhan. Jadi kalau Anda malas Ekaristi, jangan sampai Anda dipanggil Tuhan. Selama Tuhan mengundang, datanglah. Sebelum Anda dipanggil oleh Tuhan. Jadi Tuhan yang mengundang. Kenapa? Karena Tuhan rindu memberi makan anak-anaknya. Kita ini anak-anak Tuhan dan kita ini apa? Kita ini anak-anak yang membutuhkan Tuhan. Maka Allah menyucikan persembahan kita di dalam perayaan Ekaristi. Apa persembahan kita? Hidup kita, masalah kita, beban kita. Maka dalam Ekaristi persembahkan pasangan Anda. Ini Tuhan, saya persembahkan beban hidup saya gitu. Jadi dalam Ekaristi itu kita tidak bisa mempersembahkan kehebatan kita. Ora ono kehebatan kita. Rezeki kita, Tuhan yang ngasih kok. Maka apa yang kita persembahkan? Beban hidup kita, masalah hidup kita. Dan disucikan oleh Tuhan. Dan akhirnya lihat, Allah pula dalam Ekaristi menyediakan berkat bagi kita. Jadi kesimpulannya satu, kalau Anda tidak mau Ekaristi, Anda tidak mau diberkati. Anda tidak mau diberkati. Jangan pernah ngomong Romo Tuhan itu ada di mana-mana. Betul. Tetapi di dalam gereja Katolik ada aturan, Tuhan harus disambut dalam Ekaristi. Jangan lu macem-macem. Tuhan kan ada di mana-mana. Tuhan kan bisa dipanggil di mana-mana, gitu ya. Tapi dalam Ekaristi adalah sumber dan puncaknya. Nah, keluarga sebagai keluarga Ekaristis bagaimana? Ada 3 yang saya simpulkan dari kata-kata Injil Lukas. Yesus mengambil roti, mengucap syukur,
memecah-mecahkan, dan memberikan kepada mereka. Ini 4 spiritualitas hidup keluarga yang saya mau ajak lihat untuk Bapak Ibu tentang hidup ekaristis dalam keluarga. Pertama, mengambil. Apa itu mengambil? Mengambil adalah tindakan Allah memegang, menyentuh, memilih. Jadi mengambil itu berarti Allah itu telah memberikan kehidupan perkawinan sebagai rahmat istimewa untuk Anda. Bapak Ibu, di dalam sebuah perkawinan, kalau saya mau memberkati perkawinan, sering saya ketemu dengan pasangan-pasangan yang kok suaminya ganteng, istrinya pas-pasan. Kata saya tuh, saya melihat perempuannya pun gak tertarik. Sampai saya ngomong kepada laki-lakinya, kamu betul mau menikah dengan dia? Iya Romo, apa bagusnya? Lalu anak itu ngomong, Romo ndak melihat apa yang saya lihat. Lihat. Jadi memang jatuh cinta itu karya Tuhan. Tidak setiap orang bisa jatuh cinta. Tidak bisa setiap orang yang bisa mencintai pasangan Anda. Cuma Anda yang diberikan oleh Tuhan cinta pada pasangan. Dan ingat, Yesus ngomong kalau sudah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia. Kenapa? Karena di dalam perkawinan kita harus kembali kepada kitab Yeremia. Aku mengetahui rancangan yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi memang perkawinan adalah cara Tuhan untuk membahagiakan kita. Dan Tuhan pasti punya rencana yang indah. Memang manusia selalu berpikir, mungkin gak ya? Bisa gak ya? Wah, pasti gak bisa. Kenapa? Karena manusia punya ketakutan. Karena manusia punya kekhawatiran. Ayah saya pun khawatir. Waktu saya ditanya, kok kalau besar mau jadi apa? Romo. Ayah saya langsung ngomong, raiso kue. Kue ki bodoh. Ojo dadi Romo, ranking 35 terus. Ngisini kau yang dadi Romo. Adikmu sing pinter. Adikmu sing iso dadi Romo. Wes kowe dadi koster wae. Saya tidak dibanggakan oleh ayah. Enggak, karena saya bodoh. Sampai saya terlalu begitu dibodoh-bodohkan. Saya toh lama-lama jengkel juga toh kepada ayah. Karena saya sejak kecil ingin jadi Romo. Kenapa saya ingin jadi Romo? Saya kalau bisa selalu duduk di depan. Ayah saya selalu bawa saya duduk di depan. Dan saya itu selalu ngelihat Romo itu Romo Belanda. Kalau khotbah saya tidak ngerti apa-apa. Saya tuh apa sih, ngomong apa sih gitu sih. Tapi bapak saya hebat. Selalu kalau mendengarkan khotbah Romo, wajahnya saya gumun. Saya pulang ke rumah, saya tanya, Pak, emang ngerti khotbah Romo apa? Ora. Ya kenapa manggut-manggut mbek ngene-ngene? Sopan le, sopan. Biar Romonya merasa bahwa kita mengerti. Padahal ya orang ngerti apa-apa aku. Sehingga saya berkata, saya ingin jadi Romo. Tapi bapak saya itu tadi ragu. Selalu bapak saya, memang saya kecil bodoh, saya bodoh. Saya akui, adik saya tiga-tiganya punya talenta pinter. Sehingga kalau saya dibodoh-bodohkan oleh ayah, yang membuat saya tenang itu siapa? Ibu. Ibu saya berkata, sini, anak bodoh gak apa-apa, anak ibu. Saya selalu ngomong, Bu, aku bodoh gak apa-apa ya Bu. Ya gak apa-apa, tapi jangan selama-lamanya ya nak. Dan akhirnya karena ayah ngomong, kamu bodoh. Lalu saya ngomong, bodoh juga anak bapak. Terus bapak ngomong, ya anak bapak tapi bukan keturunan bapak.
Keturunan siapa Pak? Ibu. Gitu. Lalu ributlah mereka. Bapak bodoh, ibu bodoh. Gitu. Lalu ibu menjawab, ya sudah, ibu memang bodoh. Karena ibu bodoh, jadi ibu kawin dengan bapakmu. Gitu ya. Jadi memang saya tidak dibanggakan. Saya kecil cupu. Guru saya matematika itu selalu tahu, selalu tanya saya. Saya selalu nggak bisa jawab. Dan guru matematika itu selalu nanya saya. Sehingga setiap pelajaran matematika saya selalu tunduk. Dan namanya guru selalu senang sekali kalau melihat muridnya tak berdaya. Lalu saya, Eko. Maju ke depan. Udah pasti, saya nggak bisa. Mau soal segampang apapun, wes rai soal. Sampai guru itu berkata, kok kamu bodoh. Ya Pak Guru, maaf Pak Guru, sudah diciptakan oleh Tuhan seperti ini, bodoh. Tapi suatu hari, setelah saya jadi Romo, guru-guru saya retret dengan saya. Dan mereka tidak kenal saya. Saya masih ingat, ini guru matematikaku kata saya tuh. Ini saat pembalasan kata saya. Tapi ngelihat gurunya udah tua, kasihan. Alah saya senggol aja mati kata saya itu. Lalu saya beri retret. Setelah saya beri retret, guru-guru langsung, Romo itu kalau menjelaskan sangat jelas dan detail Romo. Loh, Bapak Ibu, saya bisa seperti ini karena dulu murid Anda. Loh, Romo murid kami? Iya. Lalu saya ceritakan. Terus guru matematika, oh yang dulu bodoh ya. Iya Pak, dulu saya bodoh. Dulu saya di bawah, sekarang saya di atas. Roda tidak selamanya ada di bawah. Ingat, apa yang saya mau maksudkan? Hidup itu tidak selamanya ada di dalam ketakutan saya. Tidak, Anda harus pergi dari ketakutan, percaya. Allah Maha Kuasa. Jadi Allah lebih berkuasa dari seluruh masalah kita. Allah lebih besar daripada apa? Daripada ketakutan kita. Maka Anda tuh kalau hidup harus punya motivasi yang membuat Anda semangat. Jangan takut. Saya punya masalah, saya bisa hadapin. Pernah seorang bapak ngajak makan, lalu bapak itu bayar. Saya ngeliat dompetnya tanpa sengaja. Tanpa sengaja saya lihat di dompetnya itu gambar istrinya, potret istrinya. Saya kagum. Widuh, edan. Jarang toh bapak kan gak pernah toh punya dompet gambar istri bapak. Nggak punya, ya pasti istri orang lain yang ada di situ. Ini bapak ini bawa. Sampai saya tanya, Pak, bapak itu sayang banget ya sama istri bapak. Romo tahu apa? Itu buktinya di dompetnya ada foto istri. Oh Romo, ini bukan karena saya sayang. Terus kenapa Bapak bawa foto-foto istri terus? Saya ini kan kerja banyak masalah, banyak tekanan. Kalau setiap saya menghadapi masalah yang berat, saya buka dompet. Saya lihat istri saya, foto istri saya. Saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, masalah yang paling berat saja bisa saya hadapi. Apalagi cuma masalah ini gitu ya. Motivasi gitu ya. Jadi perhatikan, saya harus sadar kalau Allah sudah memilih saya, mengambil saya, menjadikan saya hidup dalam perkawinan, Allah itu pasti memenuhi apa yang kita butuhkan. Yang kedua, mengucap syukur. Tadi Yesus mengambil dan dia mengucap syukur. Apa mengucap syukur? Mengucap syukur itu bukan berarti bahwa semuanya berjalan seperti yang aku mau. Tidak. Mengucap syukur itu berarti apa? Berani melihat hal-hal yang positif dalam diri pasangan daripada kelemahan pasangan. Ingat, Anda tidak sempurna. Istri Anda pun tidak sempurna. Tetapi tetap dia punya kelebihan. Jadi ibu-ibu tolong nanti malam bangun jam 2. Lihat suami Anda tertidur. Bersyukurlah Tuhan, inilah titipanmu Tuhan. Dulu saya tergila-gila pada dia. Sekarang gila nih tenan itu. Bersyukur,
melihat hal-hal yang bisa kita ungkapkan. Terima kasih, terima kasih. Bapak adalah orang yang selalu saya jadikan contoh. Ayah itu kan walaupun tidak punya uangnya pas-pasan, gajinya pas-pasan. Bapak itu kalau pergi, kalau kita liburan, ada keponakan-keponakan, bapak yang traktir. Bapak itu sering bawa kita ziarah ke Sendang Sono. Selalu traktir keponakan-keponakannya. Ayo ke Sendang Sono. Lalu kalau udah 10 keponakan ke Sendang Sono, kita naik angkot. Kue pangku iki, kue pangku iki, kue pangku iki, pangku, kabeh pangku. Sehingga supir angkotnya ngomong, walah melebu 10 bayar ming 5. Tapi ayah kan tentara, opo kowe gitu ya. Lalu setelah ke Sendang Sono, keponakan saudara saya berkata, Pak D, lapar Pak D. Oh lapar kue, yowes kita cari sop, soto. Lalu anak yang 10, mangan soto yo, kue lungguh ning kene kabeh, lungguh. Dia datang ke tukang soto. Soto nih 5, bagi loro. Kebaki kuahe. Semua makan. Entekno, kata bapak. Semua dihabiskan. Lalu setelah itu bapak langsung ngomong, mau sirup enggak? Enggak Pak D, sudah kembung semuanya gitu. Apa maksudnya? Bahwa kita tuh bisa bersyukur lewat hal kecil. Bukan lewat hal kita pergi jauh, kita pergi ziarah jauh-jauh. Enggak. Saya ingat tahun 2012 saya membawa ziarah ke Israel. Lalu ada umat yang ngomong kepada saya, Romo, ayah Romo diajak. Karena ibu sudah tidak ada, ayah Romo diajak. Nanti kami bayar. Lalu saya tuh ngomong, ya mau ke ziarah enggak? Kemana? Yerusalem. Napak tilas tempat Yesus, kata saya. Aku cuma sendirian enggak mau. Aku tuh seneng semuanya bareng-bareng pergi. Oh yo larang, kata saya itu. Enggak, maksudku walaupun ziarah ke Sendang Sono, tapi bareng-bareng aku seneng. Tapi kalau aku ke Yerusalem sendirian, aku ndak suka. Lihat, ini ayah. Memikirkan bahwa saya itu bahagia, orang-orang keluarga pun harus bahagia. Itu bersyukur. Ibu 8 tahun tidak bisa apa-apa, hanya tidur. Dan ayah setiap hari yang gotong ibu untuk apa? Berjemur. Dilakukan setiap hari. Setelah berjemur, dikembalikan. Ibu saya itu stroke, lalu darah tinggi, lalu ginjalnya tidak baik. Jadi komplikasi. Dan ayah melayani ibu. Kita tuh pernah ngomong, ayah itu capek melayani ibu sendirian. Kita panggil perawat ya untuk menemani ayah. Apa jawab ayah? Ora, aku dewe. Ke aku nomki mbokmu melayani aku baik. Kalau sekarang ibumu sakit, jatahku melayani dia. Dan Anda tahu, tahun yang ke-7 ayah saya kena penjepitan di leher dan di tulang belakang. Dan dokter berkata memvonis, Bapak tidak boleh ngangkat yang berat-berat. Anda tahu, bapak saya menangis. Saya sampai kaget. Tentara kok nangis? Ora ono. Ning sejarah tentara nangis. Kesakitan toh Pak? Ayah itu langsung ngomong saya, ora, aku isih kuat. Lalu kenapa nangis? Kalau aku gak boleh mengangkat yang berat-berat, siapa yang angkat ibumu? Ibumu gak bisa berjemur lagi. Sampai saya berkata, Dan lihat, penderitaan istri tidak pernah menjadi beban bagi ayah. Kenapa? Bersyukur. Yang ketiga, memecah-mecahkan. Artinya apa? Seringkali dalam perkawinan, kalau Anda punya kepahitan, kepedihan, itu adalah hal yang wajar.
Maka saya suka sekali kutipan ini. I always thought, saya berpikir cinta itu seperti hati. Tetapi sebenarnya cinta dalam perkawinan laksana salib. Maka kalau demikian, Bapak Paus mengingatkan, cinta tidak ada keluarga sempurna. Kita tidak punya orang tua sempurna. Kita sendiri tidak menikah dengan orang yang sempurna. Dan kita tidak punya anak-anak yang sempurna. Yang kita punya keluhan satu dengan yang lain. Kita kecewa satu sama lain. Oleh karena itu, tidak ada pernikahan yang sehat atau keluarga yang sehat tanpa pengampunan. Jadi, kalau kita sakit hati, itu adalah bagian kita untuk mengikuti penderitaan Kristus. Kalau kita kecewa dalam relasi perkawinan, itu adalah saat kita untuk menyatukan penderitaan ini dengan penderitaan Yesus. Maka Bapak Ibu, saya mau memaafkan karena saya ingin bahagia. Saya suka sekali kata-kata ini. Saya memaafkan suami saya bukan karena dia sudah berubah. Bukan karena dia seperti yang saya mau. Saya memaafkan suami saya supaya saya tenang, damai. Ini kata-kata bagus sekali dari Bapak. Biar gak rame, tenang, damai. Dan terakhir, lihat. Bagaimana mungkin kalau gelas saya penuh dengan kebencian, kemarahan. Bisa gak? Misalnya saya sedang punya gelas ini. Gelas air putih. Penuh. Lalu Romo bawa kopi. Lalu saya mengatakan, Romo mau kopi enggak? Mau. Sini botolnya. Diisiin ke sini. Bisa enggak? Enggak bisa. Kenapa? Karena penuh. Ya. Bagaimana supaya kopi itu bisa saya nikmati? Bagaimana? Buang dulu. Baru saya bisa menikmati. Sama. Kalau Anda minta diberkati Tuhan, buang dulu kemarahannya. Buang dulu kejengkelannya. Jangan hidup dengan penuh dengan kemarahan, kejengkelan. Itu yang membuat keluarga Anda tidak diberkati. Kalau Anda penuh dengan rasa sakit, Anda penuh dengan rasa kecewa, maka Allah sulit untuk menghadirkan berkat dalam hidup Anda. Maka pengampunan. Memang pengampunan itu bukan menghilangkan. Saya jadi gak ingat lagi. Enggak, tetap ingat kekecewaannya. Saya tidak akan terluka lagi. Tetap luka itu ada. Lalu untuk apa saya mengampuni? Tadi kata-kata Bapak saya kutip lagi. Demi kebaikan keluarga. Saya mengampuni suami saya yang mengecewakan demi kebaikan keluarga. Ada kisah di paroki saya. Suami istri punya 3 anak masih kecil. Suaminya pergi dengan wanita lain. Perempuannya aktivis. Dan perempuan ini kerja keras untuk membesarkan anaknya. Dan mendidik anak. Sampai wanita itu tanya pada saya, Romo, saya ditinggalkan oleh suami saya. Apakah saya masih boleh sakramen? Boleh, Bu. Ibu gak salah. Yang salah si borokokok itu. Saya masih boleh aktif melayani. Boleh, Bu. Boleh. Ibu tidak dosa. Boleh. Saya tetap menganggap dia suami saya, Romo. Kapanpun dia datang, saya terima. Dan Anda tahu, beberapa tahun kemudian suaminya datang lumpuh. Tidak bisa apa-apa lagi. Dia dibuang oleh istri barunya. Dan istri pertamanya menerima dia. Teman-teman dari perempuan itu ngomong apa pada istri itu? Ya, wah itu lihat. Bodoh. Perempuan bodoh. Perempuan tolol. Ingat,
Apa yang bodoh di dunia mulia di mata Allah. Perempuan ini ngomong Romo. Karena saya sempat tanya, Bu, apa yang membuat ibu kuat? Romo. Kalau saya mau ngelihat perasaan saya marah, saya jengkel. Saya ingin habisin suami saya. Tapi karena saya melihat Yesus, saya bisa menerima dia. Yesus yang nyuruh saya mengampuni. Dan ibu ini damai banget. Bahkan akhirnya suami ini setelah setahun meninggal dunia di tangan istrinya. Bukan dicekik. Karena stroke dilayani istrinya lalu meninggal gitu. Jadi perhatikan, berkat Allah tidak akan pernah sampai kalau hidup kita dipenuhi dengan kemarahan. Maka Bapak Ibu, saya ingat sekali tahun Jubileum adalah tahun apa? Pembebasan. Bebaskan bebanmu. Jangan hidup menjadi suami istri itu yang mengumpulkan ini data kelemahan pasangan saya Romo. Please. Ini litani kelemahan suami saya Romo. Please, buang. Lepaskan. Jangan simpen kemarahan di dalam batin. Lepaskan. Baru kalau Anda bisa melepaskan, maka hidup Anda bisa berbagi. Anda bisa menjadi orang yang keluar dari diri Anda. Kalau tadi roti itu diambil, Yesus bersyukur, dia pecahkan, lalu dia bagi-bagikan. Kita ini adalah pribadi yang harus dibagi-bagikan. Maka saudara-saudara, kita bagus punya komunitas seperti tadi saya katakan. Bersama-sama melayani Tuhan sebagai suami istri. Bersama-sama di dalam komunitas persekutuan doa. Dan hidup iman Anda akan ditumbuhkan. Jangan hanya jadi orang Katolik, hanya puas misa hari Minggu doang. Dan. Iman Katolik itu dahsyat loh. Hebat loh. Dan itu tumbuh kalau Anda ikut persekutuan. Maka saudara-saudariku yang terkasih, saya belajar dari ibu saya. Ibu saya itu WKRI. Ibu saya Legio. Ibu saya aktif. Bahkan ibu saya itu bidan. Beliau tidak pernah nulis ini bidan. Enggak. Siapapun yang datang, ibu bantu yang mau melahirkan. Bahkan ibu itu pada saat dia membantu melahirkan, suami istri ini belum punya apa-apa. Ibu belikan. Ibu selalu belajar untuk mengasihi. Sampai saya kaget, ibu meninggal di depan kami, begitu tenangnya. Waktu kami anak-anak dan bapak berdoa, Salam Maria. Dan saya berkata, Bunda Maria bawa ibu ke surga. Bunda Maria bawa ibu ke surga. Dan ibu meninggal di depan kami. Dan waktu disemayamkan, saya lebih kaget. Di rumah duka banyak banget orang yang datang. Bahkan beberapa berjilbab. Sampai saya, jangan-jangan dia salah mendoakan. Saya sampai datang, Ibu mau mendoakan siapa? Saya mau mendoakan ibunya Romo. Baik banget dulu ibu suster ini, ibu bidan ini baik. Bapak Ibu, mari kita bayangkan. Kalau kita meninggal, apakah akan banyak orang yang datang? Jangan-jangan cuma pastor paroki doang. Berarti tidak ada orang yang sedih pada saat Anda meninggal. Karena hidup Anda kurang berarti. Maka saudara-saudariku, kalau Anda sudah diberkati Tuhan, jangan pernah lupa, bangunlah komunitas di dalam gereja Anda. Terima kasih, Tuhan memberkati Anda.